Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul untuk ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, setelah tertunda sejenak karena Ramadan, kemudian Syawal, alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan ngobrol santai, cerita-cerita sing ngantuk. Ya. Sudah silsilah yang keempat dan sekarang kelima. Kita sudah bahas terkait suksesi pada masa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian perpecahan pada masa Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian munculnya kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kemudian revolusi atau pemberontakan dari Ahlul Bait, kemudian penindasan Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait, sampai Ja'far Shadiq membuat syair yang kita kenal sekarang dengan Shalawat Asyahil yang sangat ternama. Kemudian kita juga sudah cerita tentang Khawarij, awal mulanya sampai kemudian gerakan-gerakan Islam kontemporer semacam ISIS, Jamaah Islamiyah dan lain-lain yang terpengaruh oleh ideologi Khawarij. Untuk Syiah kita juga sudah membahas terkait Syiah kontemporer, termasuk perkembangan revolusi Islam Iran, termasuk juga Imam Khomeini, pergolakan Timur Tengah, Irak, Iran, dan pergolakan yang belum lama ini terjadi Suriah terkait pergolakan antara Syiah dan Sunni. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya. Tinggal kemudian membaca ulang di buku-buku perbandingan mazhab tapi mazhab akidah untuk kemudian memperdalam. Yang belum kita bahas diantaranya kelompok Mu'tazilah, kemudian Ahlu Sunnah terkait dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsariyah, kemudian yang terakhir mungkin kelompok Wahabiyah. Kalau di era kontemporer sebenarnya banyak lagi kelompok-kelompok, ada Ahmadiyah, ada Bahaiyah, dan lain-lain lah. Kalau di Indonesia ada kelompok-kelompok kecil kayak LDII, Jami'ah, dan lain-lain. Namun demikian untuk pertemuan saat ini, karena kemarin ini ada pertanyaan di grup WA dari jamaah sini, ada yang mempertanyakan terkait perbedaan kelompok mazhab yang usul dengan yang furu'. Masih ada yang mungkin belum begitu memahami, entah saya sudah sampaikan atau belum, tapi kayaknya sudah di pertemuan pertama. Namun tidak ada salah kalau kemudian saya ulang kembali. Jadi terkait kelompok-kelompok ini, kalau di dalam keilmuan Islam disebut dengan istilah mazhab itu madzhaba ilaihi, pendapat.
Madzhab ilaihi fulan, pendapatnya si fulan. Madzhab ilaihi Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab ini menjadi sebuah kelompok pemikiran, dan di dalam mazhab ini banyak aliran. Ada namanya mazhab akidah, ada namanya mazhab fikih, ada mazhab tasawuf, ada mazhab nahwu, ada mazhab qiraat, dan lain sebagainya. Jadi mazhab ini merupakan kelompok dalam pemikiran. Kalau di dalam dunia filsafat modern sih juga ada sama. Mazhabnya hermeneutika. Hermeneutika pun nanti beberapa mazhab, strukturalis sendiri, dekonstruksi sendiri, nanti yang ikut Derrida sendiri. Nah, nanti ada lagi aliran yang pragmatisme sendiri, nanti ada aliran liberalisme sendiri, nanti rasionalisme. Banyak sekali. Dalam pemikiran filsafat barat pun banyak mazhab, kelompok. Itu namanya mazhab. Yang kita sampaikan saat ini adalah mazhab dalam bidang akidah. Kalau mazhab itu syaratnya ada 4. Nanti yang hendak tanya ditulis ya, biar nggak lupa. Nanti habis isya langsung saya jawab. Karena kalau ditunda pertemuan mendatang masih nggak jadi. Jeruk lalen. Syarat mazhab itu ada 4. Yang pertama, pencetus atau imamnya. Kalau di dunia materialisme misalnya Karl Marx, nah ini kelompok imamnya. Nanti muncul kelompoknya namanya Marxisme. Mereka punya metodologi istihad ala mereka, namanya materialisme atau positivisme. Punya kelompok pengikutnya, komunisme, orang-orang PKI itu apa? Nah, ini pengikut mazhabnya Marxis namanya. Ada Marxis Karl Marx-nya, ada pemikirannya, ada metodologinya, dialektika materialis itu, ada pengikutnya para PKI itu. Ini mazhab, cuman mazhab dalam filsafat materialisme barat, ya kan? Nah, kita bicara di dunia Islam juga sama. Ada kalau di dalam akidah ada namanya Imam Syafi'i, dalam akidah namanya Imam Asy'ari. Punya metodologinya di dalam bukunya Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah atau Al-Ummah. Hasil pemikirannya juga bisa kita saksikan banyak dalam kitab-kitab tersebut, termasuk di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Pengikutnya di mana-mana dalam akidah. Dalam fikih ada Imam Syafi'i, usul fikih Syafi'i. Ada pengikutnya, ada hasil pemikirannya dalam kitab Majmu', ada kita dalam kitab Al-Um, Muftas dan lain sebagainya. Hanafi juga sama, ada Imam Hanafinya, ada usul fikih Hanafi, ada hasilnya, ada pengikutnya. Maka ketika kita bilang mazhab, kita harus clearkan dulu mazhab yang Anda bicarakan itu mazhab terkait apa? Mazhab akidah, mazhab fikih, filsafat, nahwu juga ada Basriyin, ada Kufiyin, nanti si bawah punya sendiri. Dalam qiraat juga ada. Jadi kita dudukkan dulu persoalannya. Maka ketika ada hadis Nabi yang mengatakan sungguhnya kelompok umat Islam yang akan terpecah menjadi 73 golongan itu masuk ke mazhab apa? Maka Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq di bab awal, bahkan di muqaddimahnya itu mengatakan begini, kelompok-kelompok mazhab ini sangat banyak. Saya yang bukunya nggak tak bawa. Saya biasanya suka bawa buku, tapi karena berat, silahkan yang pengen langsung ke pondok. Nanti tak tunjukkan bukunya, halamannya tak bukakan sekalian. Di muqaddimahnya mengatakan ini banyak sekali varian mazhab ini. Maka kata beliau, terkait kelompok Islam itu yang hanya satu yang masuk neraka, yang hanya satu yang masuk surga, lainnya masuk neraka, itu terkait dengan mazhab akidah, bukan fikih.
Karena di dalam akidah itu nanti hukumnya kan hanya ada mukmin atau kafir atau ahlul bid'ah atau munafik. Maka para ulama-ulama ahlu sunnah, Mu'tazilah, Syiah, kecuali Wahabi, mereka mengatakan bahwasanya terkait dengan persoalan akidah itu harus didasari dari dalil-dalil yang sifatnya qat'i, mutawatir. Itu disebutkan dalam HPT. Bisa dicek. Oh, HPT nggak tak bawa juga ya. Jadi harus dalil yang sifatnya qat'i. Qat'i itu apa? Qat'i itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya qat'iyul wurud. Mestinya papan tulis ini. Ada papan tulis? Ada ya? Yang kedua namanya qat'iyud dilalah. Qat'iyul wurud ini dalil-dalil yang berasal atau asalnya itu pasti. Dalil yang asalnya pasti, yang kita nggak akan ragu, itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis mutawatir. Minta tolong dihapuskan sekalian pensilnya. Ada pensilnya enggak ya? Dadakan ya. Kalau hadis ahad itu harus diteliti dulu, datangnya benar apa enggak, jangan-jangan ada yang kesalahan. Maka yang namanya hadis ahad itu ada yang namanya dhaif. Dhaifnya pun macam-macam. Ada dhaif jidan, bahkan ada yang maudhu. Tapi kalau Quran itu pasti mutawatir. Maka semua ulama mengatakan Al-Quran itu harus mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu sesuatu yang ketika dia datang mustahil disaksikan oleh banyak orang, sehingga mustahil satu sama lain itu saling bohong, sepakat untuk bohong. Para ulama mengatakan minimal mutawatir itu ada yang mengatakan diriwayatkan oleh 9. Kalau Quran itu diriwayatkan oleh banyak persahabat sehingga pasti mutawatir. Jadi mutawatir itu contoh begini tuh. Ada orang datang ke saya ngasih tahu, Ustaz, itu di Candiroto di samping pasar itu di Masjid Al-Furqon tiap malam Rabu ada pengajian. Nah, kalau hanya satu orang, oh jangan-jangan bohong nih orang. Enggak lama kemudian datang lagi orang, barusan ada di saya dikasih tahu katanya kok di Masjid Al-Furqon ada ngaji tiap malam Rabu, ada 2. Jangan-jangan bohong. Nah, 2 orang itu masih ada kemungkinan bohong. Datang lagi orang ketiga, redaksinya beda. Saya barusan dari Masjid Al-Furqon lihat pengumuman tiap Rabu ada, malam Rabu ada pengajian. Nah, ini ada 3 nih. Ini sudah gak muat ini. Datang lagi orang. Iya, ada videonya itu. Redaksinya beda lagi. Meskipun redaksinya macam-macam, semua memberitahukan bahwasanya di Masjid Al-Furqon setiap malam Rabu itu ada pengajian. Kalau minimal itu 9 orang ngasih tahu ke saya, berarti ini berita ini pasti ini. Sementara nih orang ini nggak pernah ketemu. Satu sama lain kadang juga belum tentu kenal. Kok ngasih berita yang sama? Berarti ini pasti benar. Ini yang namanya mutawatir. Makanya kalau hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 9, minimal 9 sahabat. 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun redaksinya macam-macam. Nah, tapi intinya sama, kan gitu. Ini namanya mutawatir. Nah, Quran itu diriwayatkan lebih dari 9, tapi banyak para sahabat, sehingga Al-Quran ini pasti mutawatir. Maka dari sisi datangnya itu sudah pasti, tidak akan bohong.
Nah, ini sehingga di Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran. Yang kedua, hadis. Hadis kalau diriwayatkan oleh sekian orang terkait urusan akidah itu harus sekian, minimal harus 9 ini, harus mutawatir ini. Meskipun syarat mutawatir macam-macam ya, ada yang mengatakan lebih dari 3 itu sudah mutawatir, tapi yang umum itu 9. Nah, ini sudah bisa dijadikan argumen untuk hujjah di dalam akidah. Ini min haitsul wurud, dari sisi datangnya. Tapi ketika kita sudah yakin di Quran ini pasti benar, hadis mutawatir sudah pasti benar. Oke. Dari sisi dilalah, dilalah itu cara memahami hadis, cara memahami Al-Quran belum tentu sama. Ini min haitsul wurudnya, dari sisi datangnya itu sudah sama-sama yakin. Cara memahaminya bisa beda. Contoh, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah dengan, bi kan dengan ya kalau bahasa Indonesia, kepala kalian. Ba, huruf ba ini menurut mazhab Syafi'i litab'id, sebagian kecil sehingga 3 helai rambut sah untuk membasuh kepala saat wudu. Tapi di mazhab lain harus full lil iltisaq. Hanafi semua. Ini kan ayatnya sama, ayatnya semua yakin ini Al-Quran. Jadi min haitsul wurud, dari si datangnya dari Allah, ini sudah yakin. Tapi cara memahaminya ternyata bisa beda. Dalam akidah yang ini namanya dzanni, karena masih ada perbedaan pendapat. Untuk urusan akidah enggak, kita enggak pakai yang ini. Kita pakai yang qat'i juga. Jadi qat'i wurud datangnya harus pasti, qat'i dilalah pemahamannya harus satu, nggak boleh beda. Maka di dalam akidah itu contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Semua ulama sepakat satu ya satu, nggak ada satu itu berarti setengah, oh nggak bisa. Satu itu berarti 2, nggak bisa ditakwil ini. Qul huwallahu ahad itu nggak bisa ditakwil menjadi 2, menjadi setengah, itu nggak bisa. Nah, ini karena di urusan akidah kita pakai ini. Maka menurut Muhammadiyah juga, menurut Ahlu Sunnah, menurut Syiah, menurut Mu'tazilah, terkait urusan akidah harus menggunakan dalil satu, qat'il wurud, kedua qat'i ad-dilalah. Kalau hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai hujjah independen. Kalau Wahabi boleh, tapi Muhammadiyah enggak. Kenapa demikian? Karena akidah itu terkait perkara yang yakin, yang pasti, tidak boleh menggunakan dalil-dalil yang belum pasti. Karena kalau dalil ahad itu masih ada kemungkinan jangan-jangan dhaif, jangan-jangan maudhu, jangan-jangan dhaif jiddan, jangan-jangan munqati, jangan-jangan mu'addal. Wah, ini ilmu hadis semua itu, ilmu hadis ini. Nah, ini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka nggak bisa, harus yang benar. Ini urusan akidah. Kenapa kok demikian? Karena akidah itu terkait dengan kamu mukmin, kamu kafir. Nah, ini nggak sembarangan. Ini persoalan berat. Mukmin sama kafir itu persoalan berat. Ini punya implikasi nanti di dalam hukum fikih. Kalau sudah terkait muslim kafir itu berarti nanti implikasi fikihnya apa? Kita bisa nikah nggak sama dia? Nggak bisa. Kalau dia punya anak laki-laki, punya anak, dia meninggal, dapat waris enggak? Nggak dapat waris. Kalau sudah nikah, ternyata dia kafir, harus diceraikan. Iya, nanti kalau kafirnya itu kafir harbi atau dia kafirnya murtad, sampai 1 kali 2 kali sampai istitab nggak bisa istitab, disuruh tobat nggak bisa. Pengadilan bisa menjatuhkan hukuman mati. Jadi soal kafir mukmin ini bukan persoalan ringan, persoalan yang sangat berat. Makanya para ulama kalam, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah, Syiah termasuk Muhammadiyah mengatakan harus berpijak pada hadis yang mutawatir karena sifatnya qat'i, dan qat'inya bukan hanya qat'i saja, qat'i wurud wa dilalah, juga berpijak pada Al-Quran. Karena Al-Quran pasti wurudnya qat'i, dilalahnya yang digunakan yang qat'i, yang pasti.
Bagaimana dengan hadis-hadis yang ahad, sementara banyak persoalan hadis-hadis ahad? Contoh tentang hadis Jibril, akhbirni ya Rasulullah anil iman. Qala antu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Ini disebutkan di dalam HPT bab iman, bahkan di bab 1 di halaman pertama. Itu urusan akidah kok, hadisnya ahad bagaimana? Hadis ahad ini bisa dijadikan pijakan sekadar sebagai bayan tafsil, keterangan terhadap nas yang memang sudah qat'i wurud wa dilalah, bukan sebagai hujjah yang independen. Contoh terkait buat imam tadi itu, akhbirni anil iman antum minna billahi wa malaikati. Dalil qat'inya ada banyak. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi fa yaghfiru liman yasha wa yudhillu Allahu al-muhtadin. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Banyak dalilnya. Jadi ini ada keterangan dari situ. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya kan? Jadi hadis Jibril tadi itu keterangan dari ini atau dari ayat-ayat yang lain banyak sekali. Bukan sebagai dalil independen. Implikasinya apa? Kalau dalil independen, kalau dia sebagai dalil independen, nanti ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada orang yang ingkar, ini statusnya mudah dikafirkan. Contoh terkait dengan seumpama alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat diantaranya ada dukhon. Nanti di hari kiamat akan ada dukhon semuanya. Atau akan ada angin yang bertiup pelan, sehingga nanti semua orang mukmin akan meninggal. Dalam hadis kan disebutkan. Tapi kan hadisnya kan ahad. Kalau saya bilang saya nggak percaya itu nanti. Paling nanti kiamat ada dajjal saya percaya. Kemudian trompet sangkakala saya percaya. Tapi ada angin bertiup itu saya kok ragu-ragu. Dia keraguan dia ini tidak bisa mengeluarkan orang ini menjadi kafir. Tapi kalau terkait dengan hadis yang qat'i dilalah ataupun nas-nas yang Quran yang jelas qat'i dilalah, dia ragu-ragu, langsung kafir. Saya kok ragu-ragu ya kalau ada hari kiamat. Saya kok ragu-ragu ya kalau ada Allah itu satu. Nggak bisa. Maka Ahlussunnah mengatakan di dalam akidah itu harus dibangun di atas hal-hal yang sifatnya pasti dan tidak boleh taklid di dalam akidah. Kamu kenapa percaya sama Allah itu satu? Nganu ya, kiai saya bilang Allah itu satu, ya saya ikut kiai saya aja. Nggak bisa. Harus yakin Allah itu satu, yakin saya dari hati saya. Taklid, kiai saya itu bilang katanya hari kiamat, ya saya ikut kiai saja. Nggak bisa. Iman itu harus dalam hati, diucapkan yakin, tasdik. Nah ini, maka karena persoalan yang seperti ini kemudian para ulama kalam sangat hati-hati dalam persoalan akidah. Beda dengan fikih. Fikih itu nanti kan hukumnya apa? Haram, halal, makruh, sunnah, mubah. Implikasinya itu enggak sefatal akidah, beda. Sehingga dalam fikih itu sangat toleran. Yang satu, mazhab Syafi'i mengatakan subuh itu pakai kunut. Kalau enggak kunut subuh, maka nanti sujud sahwi karena kunut subuh itu bagian dari sunnah ab'ad. Kalau lupa tahiyat awal maka harus sujud sahwi karena bagian dari sunnah ab'ad. Nanti ada namanya sunnah hay'ah. Sunnah itu ada dua dalam sholat ya. Kalau di kitab Al-Iqna itu tidak disebut sunnah, tapi disebut al-hay'ah. Tapi biasanya sebagian ulama menyebutnya dan sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu sunnah-sunnah yang jika ditinggalkan itu tidak berimplikasi pada sujud sahwi. Contoh, Allahu Akbar sedekap, dia nggak sedekap, dia gini aja. Itu meskipun dia mazhabnya Syafi'i, dia nggak sedekap, tidak sujud sahwi. Karena sedekap itu bagian dari sunnah hay'ah. Tapi beda dengan mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan bahwasanya kunut yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah.
Kunut nazilah itu kunut ketika umat Islam terkena musibah. Seumpama di India umat Islam lagi diserang sama orang Hindu, dibantai, maka kita doakan di sini. Salat duhur kita kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, mendoakan mereka, Allah mansuril Islam wal muslimin, Allahumma damirhum fa innahum a'daka wa a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan mereka, mereka musuhmu ya Allah, mereka musuh agamamu ya Allah, tolonglah kaum muslimin ya Allah. Ini kunut nazilah menurut Imam Hanafi. Adapun kunut subuh yang terus menerus itu tidak ada syariatnya. Beda boleh, ya boleh, toleran. Contoh lain, ini yang satu mengatakan sunnah abad ya, kalau enggak kunut harus sujud sahwi. Yang satu mengatakan itu bukan dari sunnah. Yang sunnah itu ya kunut nazilah itu. Nah, kan beda. Contoh lain, menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu bagian dari surat Fatihah namanya. Semua ulama sepakat surat Al-Fatihah itu berapa ayat? Sab'ah matani. Sab'atun berapa? 7. Masalahnya bismillah itu bagian dari Fatihah atau tidak? Mazhab Syafi'i termasuk yang dipegang oleh Muhammadiyah, Fatihah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Fatihah itu ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setuju kan? Menurut Hambali 7 ayat, tapi bismillah enggak masuk. Karena bismillah itu hanya ada di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu saja. Selebihnya hanya pembuka surat. Tapi Al-Fatihah tetap 7. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Meskipun bismillah nggak masuk. Kita lihat implikasinya dalam sholat. Bagi yang memasukkan bismillah di dalam sholat, di dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, maka ketika kita sholat Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, nggak baca bismillah, kurang 1 ayat, sholatnya tidak sah. Terus nggak sah loh. Karena bismillah masuk Fatihah. Tapi bagi mazhab Hambali, pas bismillah kan nggak masuk Fatihah, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa sah. Mazhab Hanafi lain lagi, takbir Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Kok nggak baca Fatihah? Karena bagi mazhab Hanafi Fatihah nggak wajib. Bagi mazhab Hambali, Syafi'i, Fatihah itu wajib, bagian dari rukun. Dalilnya la sholata illa bi Fatihatil kitab, gak dianggap sholat kalau gak baca Fatihah. Bagi mazhab Nabi, itu maksudnya itu hanya keterangan saja. Fatihah itu bagian dari ayat Al-Quran. Al-Quran itu lebih kuat daripada hadis. Al-Quran sendiri mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bahasa yang terbaik, yang mudah dari Al-Quran apa saja. Mau Fatihah oke, Qul huwallahu oke, An-Nas oke, langsung inna a'tainakal kautsar. Loh, terus sing bener sing di ya bener kabeh, ini kan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Maka di dalam fikih sangat toleran. Sekiranya ada imam yang membaca bismillahirrahmanirrahim jahar atau sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, disilahkan. Kalau di Muhammadiyah, bismillah bagian dari Fatihah atau tidak? Bagian dari Fatihah. Fatihah harus dibaca. Sir atau jahar? Di fatwa tarjih boleh sir, boleh jahar.
Jadi kalau ada imam ngaku Muhammadiyah kok Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lu alhamdulillah kok bismillah jahar ya? Lu itu sesuai dengan fatwa Tarjih. Jangan dikritikin. Wah, enggak Muhammadiyah itu baca bismillahnya jahar. Fatwa Tarjih menggunakan ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu' itu adalah bahwa baca bismillah itu baik yang sir atau yang jahar itu semua punya dalil, dan dalilnya dianggap kuat semua. Karena dalilnya dianggap kuat semua, maka dipakai semua oleh fatwa Tarjih. Tapi tetap harus dibaca. Sir itu bukan berarti tidak dibaca ya, tapi dibaca cuman bismillah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau batin itu namanya bukan baca, tapi mejen atau apa istilahnya itu. Nak, tolong bacakan ini nak, halaman 1 paragraf paling atas. Diam aja. Sudah Bu. Lu kapan bacanya? Dalam hati. Dalam hati kok baca. Baca itu diucapkan. Makanya di dalam kitab Jurumiyah dikatakan al-kalamu apa? Wal lafdhu al-murkabu al-mufitu bil wad'i. Kalau di al-mufhim mondok apa? Al-kalamu wal lafdzul murakabu al-mufitu bil wad'i, yang mengenai kalam, ungkapan kata-kata itu lafaz yang tersusun, yang diucapkan itu baru namanya kalam. Ungkapan kata-kata kalau tidak diucapkan namanya bukan kalam. Lah, bismillah ini bagian dari ayat ini harus dibaca meskipun sir itu berarti dibaca meskipun pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang jahar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Maka para imam terkait urusan akidah, terkait urusan fikih ini cenderung lebih toleran, sangat toleran. Sehingga jangan mudah menyalahkan dalam fikih. Maka di fikih ini juga perlu dibedakan, diketahui terkait apa yang disebut dengan ikhtilaful ulama, kemudian ar-rajih wal marjuh. Ar-rajih wal marjuh. Apa itu rajih? Rajih itu ketika melihat sekian dalil, kemudian diambil dalil yang paling kuat. Nah, pendapatnya kemudian diputuskan ini loh yang paling kuat, itu namanya rajih. Setiap kelompok untuk mengetahui pendapat yang paling kuat itu punya metodologi sendiri-sendiri. Sehingga rajih menurut mazhab Syafi'i bisa jadi tidak rajih menurut Hanafi. Rajih menurut Hanafi bisa jadi tidak rajih menurut Maliki. Maliki itu kalau salat Allahu Akbar, gini enggak sedekap, gini aja. Kan? Rajih menurut Maliki belum tentu rajih menurut Imam Ahmad. Contoh sederhana nih, contoh lain terkait kurban. Menurut Imam Ahmad, saya punya anak nih, belum akikah, pas hari kurban, kambing cuma 1. Bisa nggak saya niat double? Kan sama-sama sunnah nih, akikah sunnah, kurban sunnah. Bisa nggak Bismillah saya niat akikah double? Itulah apa kurban. Menurut Imam Ahmad boleh, sama-sama sunnah. Sama kayak saya masuk masjid, sholat qobliyah, tak double sholat tahiyatul masjid, boleh. Tapi menurut Syafi'i nggak bisa, karena akikah ini terkait perkara sendiri, terkait dengan anak, terkait dengan marhunun, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara Idul Adha ini terkait dengan perkara haji. Kalau sholat itu jelas sama-sama sholat. Ini beda hal itu. Kalau udhiyah itu juga terkait dengan umat, macam-macam lah. Karena ini nggak bisa digabung. Nah, ini kan. Jadi siap. Nah, ini apa namanya? Perkara yang di dalam fikih itu menjadi elastis. Maka di dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq itu Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan yang dimaksud dengan 73 golongan itu terkait dengan perkara akidah, bukan terkait dengan perkara fikih. Kalau fikih itu sama-sama benar, tidak ada yang satu sesat, satu masuk neraka. Maka tadi itu bilang rajih dan marjuh itu. Lah, sesuatu yang marjuh, yang dilemahkan,
bukan berarti dia itu bid'ah. Karena bid'ah itu menurut Ibnu Taimiyah ma khalafal Qur'an wa sunnah. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu namanya bid'ah. Ada pun terkait kunut itu sama-sama punya dalil. Yang pakai kunut ada dalil, yang enggak kunut dalil. Terkait Fatihah, yang mengatakan Fatihah itu rukun surat ada dalil, yang enggak mengatakan rukun surat juga punya dalil. Jadi dia bukan bid'ah, cuman marjuh, lemah menurut madhabnya. Maka saya sering heran ketika di dalam grup, di dalam Facebook mengatakan, wah dia enggak kunut, bid'ah. Yang benar itu mesti kunut. Atau sebaliknya, yang sering sih yang mengatakan kalau kunut itu bid'ah. Itu bukan bid'ah, itu khilafiyah. Bid'ah itu ma khalafal Qur'an wa sunnah. Bukan hanya itu, sebagian ulama menambahkan ma khalafal Qur'an wa sunnah wa aqwal al-khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'in. Perkara yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah itu dalilnya jelas. Taraktu fikum amroini in tamassakum bihima lan tadillu ba'di abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan kepadamu dua pusaka, sekiranya kamu itu berpegang teguh pada dua pusaka ini, saya kamu gak akan sesat. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Ini pendapat pertama, bahwasanya bid'ah itu yang sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ada yang pendapat kedua bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan perkataan khulafa rasyidin dalilnya alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaknya kalian itu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah itu apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang membuat sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sunnah di sini maksudnya adalah perbuatan baik, perbuatan terpuji, itu namanya sunnah. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, maksudnya adalah kalian berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad dan perbuatan baik, contoh-contoh baik yang dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin. Makanya kalau di Indonesia ada namanya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Sunan itu jamak dari sunnatun, sunnatani, sunanun, ya kan? Karena mereka itu para sunan itu, para wali-wali itu telah memberikan banyak contoh teladan yang baik-baik. Maka sudah kayak Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ya kan? Karena mereka memberikan teladan yang baik. Nah, kemudian ada lagi yang pendapat ketiga, ma khalafa sunnah, ma khalafal Quran wa sunnah, ya kan? Kemudian aqwal khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, ditambah lagi at-tabi'in wa tabi'in. Dalilnya apa? Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalun. Sebaik masa itu masa saya, kemudian masa setelahnya, setelahnya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in. Tiga generasi ini generasi terbaik yang sering disebut dengan generasi salaf. Setelah generasi tiga ini disebut dengan generasi kholaf. Jadi salaf itu dari tahun pertama Hijriah, dari tahun pertama masuk Nabi Muhammad diutus ya, dari Rasul sampai 300 tahun kemudian, itu namanya salaf. Setelah ini namanya kholaf. Maka ketika ada contohnya azan Jumat 2 kali, bid'ah itu Rasul cuma sekali. Loh, yang membuat azan 2 kali itu sahabat Utsman. Maka kita nggak bisa mengatakan perbuatan Utsman itu bid'ah. Wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Cuman kalau Anda mau sekali silahkan, mau 2 kali ikut Utsman silahkan. Tapi jangan dikatakan bid'ah, dalilnya jelas. Contoh kedua, salat tarawih 23 rakaat zaman Umar bin Khattab, yang imami waktu itu sahabat Ka'ab. Ini menurut fatwa dari Majmu' Fatwa karya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'nya. Itu mengatakan zaman Umar itu 23 rakaat. Ada yang mau 11 silahkan ikut Rasul, tapi kemudian kalau ada yang 23 jangan dibid'ahkan. Wong jelas Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Adapun kemudian Anda mengatakan itu marjuh, nggak ada masalah, tapi bukan bid'ah. Karena ada contohnya.
Atau ada yang sholat tarawih 36 rakaat atau 46 rakaat. Lalu Ahlul Madinah seperti itu yang dari Malik, Ashabul Malik. Nah, tidak azan ya. Mau berhenti dulu, kita sholat isya dulu. Baik. Syukron, kita tutup sejenak, sholat isya sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.